Jadi bunyi nun sukunnya ini yang dileburkan ke huruf waw. Lahabiu. Jadi seolah-olah nun sukunya diabaikan kemudian dimasukkan ke huruf wawnya. Lahabiu. Kemudian didengungkan yang dipanjangkan. Lahabiu watab. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kembali lagi di El Ghifari Channel. Kali ini kita akan membahas mengenai hukum yang terkandung dalam surah Al-Lahab ayat yang pertama, di mana ayat yang pertama ini berbunyi Tabbat yada abi lahabin wa tab. Nah, itu merupakan bunyi ayat yang pertama. Namun yang akan kita bahas yaitu pada kata abi lahabin wa tab. Nah, pada kata abi lahabin, nah ini terdapat tanda kasrotain, ya, tanda kasrotain bertemu dengan huruf waw. Nah, ini termasuk dalam kategori idgham bi gunnah. Ya, idgham bi gunnah. Apa itu idgham bi gunnah? Yaitu ketika atau apabila nun sukun atau tanwin. Nah, nun sukun itu seperti ini. Tanwin itu seperti ini, teman-teman. Mau tanwin fathah, tanwin kasrah ataupun tanwin dhammah bertemu dengan salah satu huruf yanmu atau iya, nun, mim, waw. Ini merupakan huruf-huruf idgham bi gunnah. Jadi ketika ada nun sukun atau tanwin ini bertemu dengan salah satu dari 4 huruf ini, maka disebut dengan idgham bi gunnah. Bagaimana cara membaca idgham bi gunnah yang benar? Nah, cara membacanya yaitu diidghamkan atau dileburkan bunyi nun sukunnya. Ingat, dileburkan bunyi nun sukunnya, ini kata intinya, ke dalam huruf berikutnya dan didengungkan yang dipanjangkan. Ini merupakan kata intinya, teman-teman. Karena kenapa? Ini banyak masih dari kita keliru dalam mempraktekkan bacaan idgham bi gunnah, hanya dileburkan saja tanpa harus didengungkan dan dipanjangkan. Tanpa didengungkan dan dipanjangkan itu keliru. Jadi idgham bi gunnah itu dileburkan bunyi nun sukunnya ke huruf setelahnya, kemudian didengungkan yang dipanjangkan. Jadi dengungannya itu dipanjangkan. Contoh, abi lahabin wa tab. Nah, biu. Nah, bunyi nun sukunnya ini sebenarnya lahabin itu kalau misalnya kita jabarkan itu seperti ini. Lahabin. Nah, lahabin. Jadi ada nun sukun di sini, ya. Jadi ada nun sukun. Nih. Jadi bunyi nun sukunnya ini yang dileburkan ke huruf waw. Lahabiu. Jadi seolah-olah nun sukunnya diabaikan kemudian dimasukkan ke huruf wawnya. Lahabiu. Kemudian didengungkan yang dipanjangkan. Lahabiu watab. Nah, tidak cuma dideburkan saja. Nah, kebanyakan tuh seperti ini. Abi lahabin wa tab. Nah, seperti itu. Itu kurang dipanjangkan dengungnya. Itu keliru, teman-teman. Jadi harus dileburkan kemudian didengungkan yang dipanjangkan. Jadi dengungannya dipanjangkan. Kalau misalkan kita tidak panjangkan, itu namanya idgham bil gunnah. Jadi dileburkan saja tanpa harus didengungkan. Nah, seperti itu, teman-teman. Jadi
Cara yang baik, yang benar ketika mempraktikkan idgham bi gunah itu yaitu dileburkan bunyi nun sukunnya ke dalam huruf berikutnya dan didengungkan yang dipanjangkan. Demikian teman-teman. Jadi pembahasan mengenai ayat ini. Jadi jangan keliru kita membacanya, harus dibaca dileburkan dan didengungkan. Lahabi wa tab, bukan lahabi wa tab. Nah, itu kurang panjang. Demikian teman-teman, mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi teman-teman semua untuk menambah pengetahuan mengenai hukum tajwid dalam Al-Quranul Karim. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen jika ada yang ingin kita bahas di video-video berikutnya. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.